Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Jumiatun. Sebelum saya memulai di kesempatan ini, saya mohon maaf sama suami saya. Karena tadi saya mau ke sini tidak diizinkan. Saya mewakili, saya dulu purna migran Pak, dari Singapura tahun 95 sampai 97. Waktu itu saya duduk sudah kuliah semester 5 kalau tidak salah Pak. Saya cuti 3,5 tahun di UNES. UNES. Waktu kami kembali, yang teringat waktu saya jadi budak di negeri Singapura tuh saya jadi pembantu rumah tangga Pak. Selalu bos saya mengatakan negara saya besar, kaya raya tapi bodoh. Karena kekayaannya besar, kita pengekspor tenaga kerja dan kebanyakan sampai sekarang pun tenaga kerja yang kita ekspor itu pembantu rumah tangga Pak. Yang pendidikannya mungkin masih di bawah. Padahal waktu itu saya mahasiswa aja masih dibodoh-bodohin Pak. Sampai saat ini pun saya sering komunikasi dengan teman-teman SBMI, Syarikat Buruh Migran. Saat ini sering kita dengar perdagangan perdagangan manusia itu ya Pak ya. Banyak kawan-kawan kami dari migran itu sepertinya kurang sekali perlindungannya Pak. Kayaknya di Jawa Tengah pun belum ada perda perlindungan migran Pak. Jawa Barat sudah ada kayaknya. Jawa Tengah dalam proses-proses sampai sekarang pun belum. Sekarang Pak, saya tidak rela negara Indonesia yang kaya raya sekali ini, gemah ripah lojinawi bilangnya, tetapi saudara-saudara kita masih banyak, negara kita itu mengekspor tenaga kerja yang kebanyakan itu pembantu rumah tangga. Apa program ke depan bila Bapak nanti jadi presiden untuk menahan atau membuat program agar rakyat kita itu bisa bekerja di negaranya sendiri. Makasih Bu Jumiatun. Jadi pertama terkait dengan pekerja migran Indonesia. Saat ini kita mengetahui bahwa yang disebut sebagai pasar tenaga kerja itu bukan hanya domestik tapi juga global. Itu adalah pasar tenaga kerja. Nah, kita ingin agar di pasar tenaga kerja yang global itu warga Indonesia bisa berpartisipasi, ya domestik ya global. Tapi berpartisipasi karena apa? Karena memiliki kompetensi, memiliki skill, sehingga ketika mereka aktif menjadi tenaga kerja dimanapun, mereka mendapatkan kehidupan yang layak, mendapatkan perlindungan, dan mereka bisa bekerja sebagaimana pekerja-pekerja profesional lainnya. Jadi kita melihat pasar tenaga kerja global itu sebagai sesuatu yang positif. Bayangkan di banyak negara dibutuhkan caregiver. Apa caregiver itu ya kalau bahasa orang yang merawat orang tua, tapi bukan perawat, tapi pemberi pendamping. Dan itu sebuah profesi yang sekarang di banyak negara maju dibutuhkan. Punya skillnya, ada trainingnya. Nah, kita punya potensi, belum nanti juru rawat dan lain-lain. Termasuk juga yang tadi disebut sebagai pekerja rumah tangga, PRT. Nah, kita melihat perlu ada satu ya, Bu Jumiatun, perlindungan dari A sampai Z, dari pra berangkat sampai pulang. Itu harus ada perlindungan. Yang kedua, harus ada pembekalan yang tepat, sehingga ketika mereka bekerja keluar, mereka memiliki kompetensi dan bisa mendapatkan pekerjaan yang sesuai. Nah, bagaimana mengerjakannya? Ini Bu Jumiatun,
yang saya ingin lakukan koreksi atas yang ada sekarang. Apa itu? Jangan negara mengerjakan sendirian. Negara harus mengajak aktivis-aktivis yang selama ini mengurusi persoalan pekerja migran untuk mereka memberitahu apa yang dibutuhkan dari negara dan apa yang harus dilakukan oleh negara sehingga seluruh yang dibutuhkan pekerja migran akan bisa terpenuhi. Jadi balik, butuhnya apa? Negara mengerjakan. Jadi Bu Jumiatun, saya pernah datang ke desa pekerja migran di Wonosobo yang banyak sekali mengirimkan tenaga kerja. Lalu saya ketemu dengan mereka-mereka yang seperti Bu Jumiatun juga sudah pulang dan menceritakan bukan hanya apa yang seharusnya tapi penderitaan yang dialami, dan itu miris. Dan saya pernah waktu itu ketika saya sedang bersekolah di Amerika menjemput seorang anak dari anak Indonesia yang kebetulan masuk di dalam lingkaran problem tenaga kerja yang ilegal. Waduh, luar biasa penderitaannya. Nah, kami ingin bekerja bersama supaya dapat masukan yang benar, gitu ya, Bu Jumiatun. Lalu regulasinya dibuat sesuai itu. Jangan jadi pemerintah punya kewenangan, sering saya katakan bukan berarti punya pengetahuan. Yang punya pengetahuan yang mengerti.